Tuh, jadi salah satu untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang membuat nodus itu menjadi selalu elastis, limpa itu juga selalu menjadi elastis, itu adalah yang namanya jedid. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi pendan braja geni itu salah satunya adalah untuk mengelastiskan nodus ya. Di mana nodus itu adalah salah satu bagian dari sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Oke, rekan-rekan sekalian, aya nunutan ke bisa aya nunutan. Luar biasa harurung kene. Oke, berarti ini solusi bagi diri ya. Bagaimana apa yang seperti hanya tadi Mas Troni bilang rekan-rekan sekalian. Jadi kan kalau misalkan sistem kekebalan tubuh itu sama dengan lebih otentik dengan self management ya. Sehingga rumusannya itu self ya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? SELF. Oke, tadi Mas Roni bilang bahwa yang pertama itu adalah sadar diri, benar nggak? Self awareness. Rekan-rekan sekalian, atau disebut sadar diri ya. Apa itu yang disebut sadar diri? Menyadari akan siapa dirinya dan bagaimana potensinya. Jadi begini, ketika masuk di GM itu tidak semua orang itu senang dengan aktivitas terapi, tidak semua. Saya mah rek ngumpulkeun jelema we kan gitu. Nah, jadilah orang pengumpul manusia, bener nggak? Menjadi jaringan. Sok bekerja sama dengan siapa? Saya mah tidak mau menjadi pelaku dari terapi kupra, akupoint ataupun bekam ataupun hipno. Saya mah yang jualan produk. Sok jualan produk we gitu. Jadi diri Anda sadari diri apa kemampuannya di mana gitu loh. Nah, tingkatkan di sana, sadari diri gitu. Potensi Anda di mana? Nah, di situ fokuskan potensi Anda. Seperti itu rekan-rekan sekalian supaya beungharna gancang. Ya. Nah, kemudian yang kedua nih, eksplorasi diri. Nah, seperti halnya barusan. Kita harus siap untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri. Jadi eksplorasi diri itu sama dengan kita harus siap belajar. Belajar dari apa? Belajar dari keadaan, bukan dari kekalahan. Belajar dari keadaan, karena keadaan itu bisa kekalahan dan kemenangan. Apa yang membuat saya dulu itu bisa didengar orang? Apa yang membuat sekarang itu saya tidak didengar orang? Seperti gitu mungkin. Ya, jadi eksplorasi diri. Oh, saya teh kurangna lamun ngomong teh bat brot, atuh tong sina bat brot ngomongna. Oh, saya teh lamun keur ngomong teh sok edeg, atuh tong sina edeg ngomongna. Oh, saya teh lamun keur ngomong teh nyinggung batung, ulah nyinggung batuna. Oh, lamun saya keur ngomong teh sok memeusan teuing, atuh tong memeusan teuing gitu loh intonasinya. Nah, maksudnya adalah di sini sama dengan mengeksplorasi diri itu apa yang membuat kita itu kurang pede. Maka disitulah kita memperlengkapi diri dari ketidakpedean tersebut. Contoh misalkan kita kurang pede melakukan misal melakukan yang namanya hipno. Sok lakukan terus menerus kepada orang-orang dekat. Dina urang salahna oge paling apa gitu kan. Paling juga isi mah balik cina gitu. Ukur sakitu coba. Ya benar nggak rekan-rekan sekalian ya. Kalau misalkan ke orang, saya teh belum mengetahui ataupun memahami mengenai akupoint anatomi. Coba deh kita terapkan dulu ke orang dekat. Ke siapa, ke adik, kakak atau siapapun. Jadi kalau orang dekat itu kan sangeunah namun meletok teh. Ateu ngeunaheun maneh mah cenah mencet teh gitu. Nah, berarti itu jadikan menjadi sebuah masukan bagi kita. Cobalah di kemudian hari kumaha ayeuna. Kan seperti gitu. Atau mana mah cek orang teh gitu. Pan ngareuna cenah. Tuh, pan kamari mangahina aya nama nyebutkeun ngareuna. Nah, harus ada perubahan seperti itu. Jadi kalau misalkan aduh saya kunaon nya misalkan teh teu bisa wae ngajual pendan. Belajar gini teh nih hese atuh ngomong lagi tarah coba kebayang enggak? Bedakan antara menjual dan menerangkan rekan-rekan sekalian ya. Jadi biasanya kalau orang yang banyak menerangkan mengenai pendan, kemudian memperlihatkan pada orang lain itu mengenai testimoni pendan, orang tersebut akan jauh kesempatannya itu akan mendapatkan pelanggan pendan. Yang penting kita menerangkan aja dulu, menerangkan. Contoh gini rekan-rekan sekalian. Duh, saya teh misal saya pakai nih seperti ini, kan gitu.
mending ngareunah pakai ieu teh gitu kan. Kan aduh era saya teh ka guru saya can kabeh dibayarna misalkan seperti gitu. Emang sabaraha eta teh naon gitu kan. Kakarak 10 juta bayarna gitu, kakarak setengahna gitu. Nah, seperti itu. Kan seperti itu ya. Era matak itu geus karasa ngareunahna, bener-bener ngareunahna ku awak teh. Tapi can kabayar ka guru saya 10 juta deui. Karamaya sabaraha 10 juta. Kebayang nggak Anda juga udah menawarkan, itu berarti mau tidak mau, suka tidak suka orang tuh, aduh eta 20 juta memang naon wae eta teh. Nah, ada yang namanya nanti perkataan-perkataan selanjutnya. Kan itu mancing, bener nggak rekan-rekan sekalian ya? Kalau Anda ingin pendan Anda dibeli dengan harga yang lumayan, berarti buatlah satu wacana ataupun opini yang membuat Anda itu bisa seperti itu. Oke. Jadi bisa berkualitas tuh yang namanya pendannya ya. Jadi teka mana meni heula. Jadi siapa yang menjadi diri Anda sendiri gitu. Diri sendiri, benar gak? Self awareness ini sadari diri bahwa Anda itu, kita itu adalah promosi untuk diri kita sendiri gitu loh. Artis untuk diri kita sendiri. Kebayang gak bahwa kita itu akan lebih dahsyat ketika kita ngomong bahwa saya meni enak pisan make ieu teh kan gitu. Mending ngareunah make ieu dengan sekaeraan ku guru teh gitu. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Mang naon eta teh? Kan mulainya gitu. Orang gitu. Les, kita terangin satu persatu, tah ieu teh ieu, fungsina keur ieu dan lain sebagainya. Tanpa disadari Anda sudah menyemprotkan gitu loh, menyemprotkan ilmu pada orang tersebut. Sekarang, besok ataupun di kemudian hari, orang tersebut itu akan membutuhkan apa yang Anda ucapkan tersebut. Yakini itu, sadari itu gitu loh. Nah, dari beberapa orang Anda ngomong dari 10 orang, dah hukum Pareto kan biasanya. Yang secepatnya akan datang kepada Anda dan memintanya itu adalah 2 orang. Ya maka karena ngomong ke 2 orang nyebutkan eueuh nu meuli, pan bingung oge ka abdina. Kan seperti itu. Ajarkeun, saya udah ngomong di mana? Di dalam hati gitu. Oh, ribuan kali saya bicara tapi di dalam hati. Oh gitu. Jadi kakak ngomongna tadi di dalam hati we gitu. Saya nu meuli wae cenah gitu. Terus kumaha? Iya cenah abdi kakak ngomong we ayo gitu. Tapi ka diri sorangan geus diomong ka acan. Eta gitu. Nah, aja ada yang seperti itu gitu loh di jaringan di luaran sana. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi eksplorasi diri. Selalu siap belajar atau meningkatkan kualitas diri kan gitu ya. Kemudian lentur. Nah, yang L-nya itu lentur ya, bersikap fleksibel dengan lingkungan dan orang-orang terdekat. Abong kena salah gitu kan. Salahnya orang terdekat orang teh gitu melakukan kesalahan tapi bukan prinsip atau gaok orang teh ngomong di harapan batur. Nah, hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Ke anak kita, ke pasangan kita ataupun siapapun hati-hati, jangan sampai kita ngomong di hadapan orang banyak. Karena mahkota mereka ada pada diri kita. Ku urang wae geus teu dihargaan komo ku batur. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Coba lihat. Kalau orang tuanya tersebut di hadapan banyak orang itu memuji anaknya ataupun menyayangi anaknya gitu, menjaga anaknya, jarang anak tersebut disepelekan oleh orang lain. Tapi kalau anak tersebut sia mah ditakwa di harapan batur dan lain sebagainya ya, dicarekan di harapan batur, da batur oge nyarekan teh gampang ke anak eta teh gitu. Bisa dipahami enggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi banyak hal itu terjadi di lapangan. Begitu juga kepada orang-orang dekat kita. Nah, mungkin ya itulah salamatul insan pihib di lisan rekan-rekan sekalian. Oke, yang keempatnya itu adalah F-nya itu adalah fokus pada tujuan. Betul rekan-rekan sekalian ya. Jadi tetap fokus pada tujuan. Banyak orang yang zizo. Mentalnya itu terpecah belah ya. Jadi ketika ada impian, jaringan bad brot ngaco. Ketika punya impian aya nu protes mengenai produk eureun. Ketika ada impian diprotes ke orang imah eureun. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Impian Anda jangan dirubah, tapi rubah caranya. Nah, itu yang disebut fokus kepada tujuan ya. Fokus pada impian tersebut. Anda jangan pernah merubah impian Anda. Jika Anda belum sampai juga pada tujuan Anda, jangan merubah impiannya, tapi rubahlah
yang namanya teknisnya atau caranya. Mungkin itu dulu Mas Roni yang bisa saya sampaikan. Mas Roni, halo. Boy, luar biasa. Siap. Yang luar biasa, Bu. Siap Mas Roni. Sampai Vietnam, Boy. Tapi kan runutan gitu Mas Roni, coba kebayang nggak itu teh bosan kan wae nunut, namun nunutan tak pokoknya masih HP teh simpen di sebelah kanan itu kan we ame jadi mesin kayak teh otaknya gitu. Oke Mas Roni, jeda dulu ya Mas Roni ya. Ya. Oke rekan-rekan semua ya, untuk dijawab dengan sangat gamblang tadi oleh guru besar kita semua ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Rekan-rekan kita batasi mungkin sampai 2 atau 3 penanya lagi karena waktu sudah mepet-mepet ya, sebelum nanti di closing nanti oleh guru besar kita semua nih, Buya Agus Muslim. Nah, ini dari Mulyana dulu. Nah, yang sudah masuk lewat kolom chat. Bu Mu, boleh masuk atau bagaimana? Kayaknya terjawab ya, ada di budaya. Terjawab ya. Jadi pertanyaannya gini Bu, bagaimana solusinya menghadapi teman yang belum tersistem agar tidak jadi toksik? Nah, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana menghadapi teman yang toksik? Di pekerjaan dimanapun itu selalu ada teman toksik ya. Tapi jawabannya hanya satu kalimat nih, punyai prinsip. Jadi apa sih yang disebut prinsip itu kan gitu ya? Yang disebut prinsip itu adalah yang pertama tujuan, cara. Dan tujuan, kemudian ada caranya dan kita melakukannya. Nah itu prinsip gitu. Jadi kalau kita mempunyai tujuan, kemudian kita mempunyai cara dan melakukannya, kita berarti kita mempunyai prinsip. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita mempunyai teman yang toksik? 2 kalimat yang perlu kita terus camkan di dalam diri kita. Ucapkan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita ucapkan. Nah itu berarti untuk menghadapi teman toksik. Biasanya teman toksik akan tetap mengganggu ketika itu lentur. Kita itu sebetulnya ketika kita itu seolah-olah mengikuti mereka gitu loh. Nah tapi ketika kita kekeh, nah biasanya teman toksik itu juga dengan sendirinya menjaya hese cenah ngaruhan ka si eta mah cenah gitu. Jadi ya ucapkan apa yang kita lakukan dan kita melakukan apa yang kita ucapkan. Nah itu berarti sehingga mereka itu tahu kalau misalkan nih ada yang apapun lah menghina atau apapun, saya mah suka didoakan gitu. Saya suka doakan orang tersebut mudah-mudahan panjang umur gitu kan. Mudah-mudahan dia bisa melihat saya gitu ya. Sehingga pada satu titik akan saya buktikan lu gitu kan akan melihat saya berhasil gitu kan. Sehingga saya tetap Bu, kalau misalkan ada orang teman toksik, apakah ngahina, menyepelekan atau apapun lah, pada intinya pada jenis pekerjaan kita, pada bentuk pekerjaan kita, saya suka doakan ya Allah mudah-mudahan dia panjang umur, mudah-mudahan matanya masih tetap bisa melihat. Pada satu titik tolong saya buktikan pada dia bahwa saya layak diperhitungkan olehnya. Nah itu Pak, Bu, yang selalu saya camkan dalam hati saya. Pada satu titik dan gak lama itu saya sudah beberapa ratus kali buktikan. Ada orang yang ngomong, cenah, kira-kira tina terapi bisa beunghar. Oh, itu masih terngiang di dalam telinga saya. Dan itu tidak lama sebetulnya mah gitu. Sekitar 1 tahun ke depannya, udah jauh ting, enak macam naik nuturkeun maneh teh. Tuh, coba kebayang. Saya doakan aja Bu. Sebetulnya kalau ada teman toksik, ya biasanya apapun itulah ya. Tapi kita mempunyai prinsip gitu. Saya mendoakan mudah-mudahan dia panjang umur. Dia bisa melihat ketika saya berhasil. Sehingga dia menyesal dengan apa yang dia katakan. Nah itu Bu. Itu akan menjadi prinsip yang kuat pada diri kita. Itu cara menghadapi teman-teman yang toksik. Tapi yang paling efektif adalah wadarni wal mukadzibina wa mahilhum qalilan wahjurhum hajran jamilan. Ya biarkanlah yang seperti itu mereka mau ngomong apa gitu kan. Yang penting kita tetap bersikap seindah-indahnya dengan apa yang kita lakukan. Sehingga mereka akan dengan sendirinya termagnet oleh kita gitu, karena keberhasilan kita, karena pencapaian kita. Begitu Bu. Iya, natur nuhun Bu ya. Siap, sami-sami Bu. Jadi kesimpulannya Bu Mu ya, tadi yang disampaikan oleh Buya, lakukan apa yang kita ucapkan dan ucapkan apa yang kita lakukan. Jadi poinnya di situ luar biasa ya Bu. Bisa memuaskan Bu? Ya Bu. Atau daun Bu. Siap, nah ini ada selanjutnya Bu yang masuk lewat
direct message. Di sini ada dari Ibu Hajah Rami Sulaiman. Nah, di sini Assalamualaikum. Punya PJL keluhan TMJ disorder. Ini radang rahang namanya. Ya, TMJ disorder. Sudah 3 tahun, mohon arahan terapinya dan herbalnya. Ya, kemarin dicek jari putur, terasa di bagian limpa dan usus kecil. TMJ disorder. Ya, TMJ disorder. Kemudian seperti hanya tadi yang dilakukan itu hampir sama dengan apa yang dengan Pak Ustadz tadi. Jadi adanya kelemahan ataupun adanya infeksi ya di daerah rahang. Nah tadi prinsipnya sama Bu Hajah Rami dengan apa yang dilakukan dengan pasien yang rheumatoid arthritis. Itu sama karena itu juga bagian dari rheumatoid arthritis. Sebetulnya kalau rheumatoid arthritis ataupun TMJ disorder itu adalah bagian dari sistem muskular ya atau sistem otot ya, sebetulnya itu gitu. Pertanyaan bagi sistem otot. Tapi nggak apa-apa. Nah, kan sebetulnya kita belajar secara keseluruhan ya. Jadi untuk apa yang dilakukan untuk hal yang demikian Bu Hajah Rami lakukan seperti yang tadi dilakukan oleh kepada pasien ya ataupun PJL dengan rheumatoid arthritis. Yaitu tadi dengan langkah-langkahnya itu adalah dengan cara memberikan kompres panas dan dingin ya. Kemudian setelah itu bedanya kalau di daerah rahang ini, kalau misalkan tadi di daerah sendi di lutut ataupun pinggang itu bisa dengan kupra, maka di daerah rahang itu setelahnya dikompres hangat dan dingin itu tinggal mengganti dengan akupunktur. Akupunktur aja di daerah sekitar dan daerah muka, berarti kan seperti itu Bu Hajah ya. Nah setelah itu suplemennya sama, yaitu dengan memberikan seperti tadi GMS2 dan RPGM. GMS2 nya 3x4 tutup botol dengan RPGM 3x1 sendok makan. Nah itu akan sangat efektif sekali. Dan di daerah topikalnya itu berikan GM oil yang dihangatkan Bu Hajah. Itu akan jauh lebih efektif. Dapat turun Bu ya. Siap, sami-sami Bu Hajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat jelas ya Bu Hajah ya yang disampaikan oleh guru besar kita semua ya. Jadi hampir sama dengan Pak Ustadz ya Bu Sama. ya. Sama, hampir sama dan sejenis. Sebetulnya itu adalah bagian juga dari rheumatoid arthritis. Cuman kalau Pak Ustadz tadi pencetusnya adalah dari sistem hormonal ya yang mengganggu terhadap rheumatoid arthritis dan di daerah tungkai bawah. Nah kalau Bu Hajah Rami ini di daerah muka ataupun kepala ya itu gangguannya. Seperti itu. Oke Bu, nah ini ada satu lagi penanya. Sebetulnya ini banyak ya rekan pertanyaannya, tapi memang ada yang sejenis sih sebetulnya pertanyaannya tadi dari rekan-rekan yang lain. Nah ini coba saya pilih dulu yang langsung masuk ke DM direct message. Nah di sini ada dari Mas Bram Bu. Ada di sini. Bu ya, bagaimana caranya kita menjadi kalsium yang baik ya, menjadi perekat yang baik? Apakah menyampaikan keilmuan atau hasil koordinasi terbentuk dalamnya? Seperti itu Bu. Oke. Bagaimana cara menjadi kalsium yang baik? Menjadi kalsium yang baik itu sama dengan satu hal aja. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Ilmu itu semuanya baik. Ketika disampaikannya kurang baik, maka ilmu itu tidak bernilai baik. Nah, bagaimana kita bisa menjadi perekat? Perekat itu adalah perekat silaturahmi antara kita dengan dia dengan kita. Satu hal itu adalah menjadi kalsium yang baik itu seperti hanya rumusan AACA, asam amino kalsium. Kan gitu ya. Asam amino itu protein tapi sifatnya kalsium. Kan gitu. Jadi kalau berbicara protein itu ya sama dengan seperti hanya tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana menjadi kalsium yang baik adalah yang pertama tidak mencela atau menyalahkan orang lain secara langsung. Itu secara budayanya ya. Tidak mencela atau menyalahkan orang lain secara langsung. Nah, itu yang paling prinsip di dalam proses komunikasi. Sesalah apapun orang tersebut, ketika dalam processingnya, rekan-rekan sekali, itulah yang membuat pembelajaran itu dari awal sampai akhir itu adalah ketika kita tidak mencela atau menyalahkannya itu secara langsung. Karena tidak mau mencela atau menyalahkannya secara langsung itu akan membuat terluka dan banyak orang yang terluka.
Padahal mana najis ninggalin nanti gitunya. Kebayang nggak? Jaringan kita, upline kita atau siapapun lah, crossline kita gitu loh. Dia tuh berbuat kesalahan. Kebayang kita mencelanya secara langsung, itu akan berarti sama dengan kita memulai peperangan gitu loh. Dan perlu dipahami tidak ada peperangan yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tetap aja rekan-rekan sekalian, kalaupun mau mencelanya dengan teknik seperti ilmu. Begitu. Nah, seperti misalkan seperti gini rekan-rekan, seperti tadi begitu. Nah, sistem limpatik gitu kan. Kakepret yang abdina sami kakepret gitu. Nah, mungkin sistemnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan mau menyampaikan ilmu, kepret lah ku ilmu gitu, tentang ku kepret ku subjektif. Kalau misalkan kita itu memukul dengan subjektif, maka orang lain akan memukul kita juga dengan subjektif. Tapi kalau kita memukul dengan ilmu, maka ketika dia memukul berarti sama dengan memukul ilmu gitu. Nah, makanya kenapa kita harus berusaha untuk terus belajar dan sadar diri ya. Sebetulnya itu sama dengan kita dalam rangka memperlengkapi diri gitu. Karena memang orang-orang yang istimewa itu harus tetap istimewa. Makanya ada istilah kalau di dalam sistem imun ini ada yang namanya diamond must have endurance. Nah gitu. Kalau berlian itu mempunyai daya tahan. Jadi kalau rekan-rekan sekalian itu adalah diamond ataupun berlian, maka tunjukkanlah bahwa rekan-rekan sekalian itu adalah diamond, mempunyai daya tahan. Nah, diamond must have endurance, kan gitu ya. Jadi berlian itu mempunyai daya tahan. Di gimana pun juga, di kolomeran, dimanapun dihina, di apapun, dilecehkan dan lain sebagainya, Anda tetap diamond. Ketika Anda bisa melakukan apa yang Anda ucapkan dan mengucapkan apa yang Anda lakukan, Anda tetap diamond. Dan sampai kapanpun Anda tetap berlian. Itulah rekan-rekan Greek ini. Begitu. Begitu Mas Roni. Jadi kalau untuk ke Om Bram nih, bagaimana supaya menjadi kalsium yang baik? Menjadi kalsium yang baik adalah kita tidak mencela atau menyalahkan orang itu secara langsung. Tidak sindir sampir juga, tapi berikan pemahaman secara keilmuan. Di sebelah mana ini teh dan apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita menjalan dengan ilmu sama dengan ya harus ada solusinya juga. Berarti kan seperti itu. Begitu. Oke, gimana Mas? Sudah sangat jelas. Ya intinya menyadarkan. Nah gitu. Jadi intinya mah seperti gini Om Bram. Jangankan orang biasa, eta nu ngaranna garong coba geus maling geus nanaon coba. Heuk disalahkeun da nyeri hate atuh. Nepikeun ka nyewa pengacara coba. Kebayang geus geus dumuk-dumuk garong, nyewa pengacara coba. Nah, itu yang terjadi. Oh, berarti pada intinya manusia itu tidak mau disalahkan secara langsung. Nah gitu. Tapi harus melalui perumpamaan yang bisa menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu bisa berefek negatif kepada hal yang lain. Nah berarti dari efek negatif ke hal yang lain baru kepada hal-hal yang seolah-olah kita tidak membombardir pada dirinya. Nah, seolah-olah care aja gitu sebetulnya. Sebel care teh coba kebayang nggak Om Bram? Yang lama kita peduli tepang sebelana alam dunia coba. Nges mapika kesalen gitunya. Tapi orang teh kudu siga peduli. Tapi itulah gitu loh. Kajian ilmu itu seperti itulah. Iqra hafidin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi siapapun. Jangankan kita di komunitas Islam juga tidak memaksa manusia itu untuk menata dirinya itu dengan Islam. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tetapi sudah jelas mana yang harus dilakukan itu akibatnya baik dan mana yang tidak dilakukan itu akibatnya tidak baik. Kan gitu. Berarti tugas kita itu adalah anzir asyiratokal akrabin. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang baik dan tidak baik. Itu semua sampaikanlah kepada diri kita. Jadi kalau misalkan untuk memperlakukan orang lainnya, jadi belum beriman seseorang ketika orang itu tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Jika kita saja gitu kan disampaikan oleh orang lain seperti hanya itu sakit hati, begitu juga kita ketika menyampaikan hal tersebut pada orang lain, pasti orang lain juga sakit hati. Mungkin ke arah sana larinya. Jadi kalsium yang baik itu adalah selalu bernilai la ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menata hidup dimanapun
Tugas kita hanya tabayana rusdu minal ghoi. Tugas kita itu hanya menyampaikan mana yang baik, mana yang kurang baik. Seperti itu. Berarti Ya, Boy. Paham, jelas. Siap. Jelas sekali ya, mantap jawaban dari guru besar. Oke, rekan-rekan semua ya, pertanyaan demi pertanyaan sudah tadi dijawab oleh guru besar kita semua. Meskipun di sini masih ada beberapa pertanyaan, tapi juga memang kita berbenturan ya dengan waktu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam rekan-rekan. Nah, selanjutnya untuk sesi terakhir ini Bun, nah, ini sebagai sesi closing, juga mungkin sebagai sesi motivasi kita semua. Oke. Silakan Bun. Terima kasih Mas Troni. Berbicara mengenai the power of human immune system. Aduh, panjang ting ya. Berbicara mengenai sistem kekebalan tubuh rekan-rekan sekalian. Seperti itulah berarti secara budayanya bahwa manusia itu akan kebal, manusia itu akan selalu kuat dalam tantangan, hambatan, dan gangguan. Banyak orang yang beranggapan bahwa tantangan di kehidupan ini ada dua katanya, yaitu tidak punya uang dan tidak punya waktu. Banyak orang yang punya uang tetapi tidak punya waktu, dan banyak orang yang punya waktu tapi tidak mempunyai uang. Itu salah besar rekan-rekan sekalian. Hambatan terbesar itu bukan uang dan waktu, karena uang dan waktu itu sebagai akibat. Nah, hambatan, tantangan, dan gangguan yang harus kita lakukan seperti halnya tadi sistem kekebalan tubuh, yaitu tantangan pertama ada pada diri kita sendiri rekan-rekan sekalian. Diri kita sendiri yang tidak bisa menetralisir, tidak bisa menjadi diri kita sendiri ya. Seperti hanya tadi bahwa fungsi dari tonsil itu adalah untuk menetralisir racun dan membunuh serta melemahkan kuman. Begitu seharusnya bahwa kita dengan prinsip diri kita sendiri, dengan apa yang kita kuasai, dengan apa yang kita pelajari, kita bisa berarti kan bisa melumpuhkan bahkan membunuh hal apapun yang akan menjadi kuman ataupun racun bagi prinsip kita. Dan yang kedua berarti orang itu selalu terganggu dengan anak ataupun orang yang dibesarkannya ataupun jaringan. Kemudian orang tersebut juga akan terganggu nih oleh orang tua, mertua, teman dekat ataupun dengan pasangan hidup. Jadi hanya itu rekan-rekan sekalian, bagaimana supaya kita itu bisa kuat di dalam sistem kekebalan tubuh, bagaimana kita ini bisa tetap kuat dalam menjalani hidup ini, tumbuh dan berkembang, kemudian kita itu revolusi tumbuh dan berkembangnya. Jawabannya adalah jaga sistem imun kita, jaga prinsip diri kita, jaga berarti hubungan kita dengan orang yang kita bina ataupun anak kita, jaga juga hubungan kita dengan orang tua ataupun mertua ataupun orang yang membesarkan kita, jaga hubungan kita juga dengan yang namanya teman hidup, ataupun jaga kita hubungan kita juga dengan yang namanya teman dekat. Karena pada intinya rekan-rekan sekalian ya, 3 hal yang membuat sistem kekebalan tubuh ini kuat. Yang pertama berarti asupan kalsium ya, asupan kalsium. Kalsium itu sebagai perekat rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu kuat kalsiumnya, maka kuat juga kekebalan tubuhnya ya. Karena kalsium itu sendiri adalah membuat seluruh jaringan limpa dan kelenjarnya itu bisa kokoh dan fleksibel. Nah, kemudian yang kedua air rekan-rekan sekalian ya. Kekebalan tubuh manusia itu bisa kuat jika orang tersebut itu tidak kekurangan air. Maka apa yang harus dilakukan? Pasok air. Maka apa sih air? Air itu ilmu. Selama ilmu terpenuhi, selama itu juga berarti kekebalan tubuh itu tercukupi. Begitu dengan manusia. Jika ilmunya itu terpenuhi ya secara teratur, ilmunya itu bisa membuat dahaganya itu hilang, maka di situ juga kekebalan tubuhnya itu akan terjaga. Dan yang ketiga itu adalah sinar matahari rekan-rekan sekalian ya. Jadi kekebalan tubuh tersebut itu akan terbentuk ketika sinar ultraviolet dari jam 7 sampai jam 10 atau di pagi hari ya.
itu menyinari tubuhnya minimal 1 menit, berarti kan minimal. Maka orang tersebut itu akan mempunyai kekebalan yang ekstra ya dari alam ini. Begitu dengan kehidupan, rekan-rekan sekalian. Kekebalan tubuh itu atau kehidupan itu akan secara tumbuh dan berkembang jika kita menggunakan energi alam. Sama dengan kita itu menjadi wakana busro, pembawa kabar gembira bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itulah yang membuat kita banyak saudara, banyak teman, begitu rekan-rekan sekalian. Karena itu juga akan membuat kita itu bisa tumbuh dan berkembang secara pesat. Begitu kalsium ya, yaitu cara komunikasi yang efektif. Air, ilmu berarti yang harus teratur pada diri kita. Dan yang ketiga, bersosialisasi dengan cara wakana busro, menjadi pembawa kabar gembira dimanapun dan kapanpun serta dengan siapapun. Itu yang membuat seseorang itu bisa mempunyai ketahanan tubuh. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sajikan dalam The Power of Human Immune System. Jadi kekuatan dari kekebalan tubuh manusia. Dan begitulah kehidupan rekan-rekan sekalian, bahwa kita harus mempunyai ketahanan tubuh. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, tidak ada yang kebetulan. Karena saya yakin orang-orang yang ada di grup ini ya, adalah orang-orang yang sifatnya seperti diamond. Diamond atau berlian. Bahwa diamond must have endurance. Jadi berlian itu mempunyai daya tahan. Jika rekan-rekan sekalian pada saat ini ya menjadi berlian dan terbukti daya tahannya itu bisa di grup ini, maka tunjukkan oleh rekan-rekan sekalian bahwa Anda mempunyai daya tahan seperti halnya berlian. Anda yakini saja rekan-rekan sekalian ya. Anda yakini hal tersebut, karena keyakinan itu akan membawa kita sekalian pada sebuah kenyataan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian sehat, semoga rekan-rekan sekalian selalu berkah, semoga rekan-rekan sekalian selalu mendapatkan impian dan cita-citanya itu secepat mungkin. Saya doakan itu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga.